Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hia. Saya dari Universitas Merangin, jurusan PGSD kelas A. Saya di sini akan menyampaikan apa itu identitas negara dan apa itu yang namanya dengan karakteristik nasional. Setiap negara mempunyai perbedaan-perbedaan identitas serta karakteristik. Mulai dari saya, kalian, kamu, itu mempunyai yang berbeda yang namanya karakteristik itu pasti berbeda. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau suatu yang berguna untuk membedakan dengan suatu yang lain. Setiap orang, setiap negara itu pasti berbeda-beda, mulai dari sifat masyarakatnya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Kata nasional itu adalah yang melekat pada suatu negara atau kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, fisik, dan cita-cita. Menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasikan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu negara dengan ciri-ciri khas tersendiri dan ciri-ciri khas dari suatu bangsa berbeda, bangsa lain dalam kehidupannya. Berarti kita pahami di sini bahwasanya identitas dan karakteristik nasional itu adalah dua hal yang bersatu padu pada suatu negara tersebut. Terdapat beberapa faktor identitas nasional. Yang pertama adanya faktor objektif. Faktor objektif meliputi keadaan geografis dan demografis. Kondisi geografi membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim yang tropis. Jadi Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada faktor subjektif. Faktor subjektif merupakan faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut. Kalau sejarah kita bagus, mestinya negara lain akan memandang kita sebagai negara yang bagus juga. Ada juga yang ketiga itu faktor primer. Faktor primer adalah faktor meliputi komunikasi dan teknologi. Faktor primer, Faktor primer adalah faktor meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia tersendiri. Untuk yang keempat itu ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong meliputi komunikasi dan teknologi, ya kan? Di era sekarang teknologinya sudah maju dan berkembang serta komunikasi yang mudah. Yang kelima ada faktor penarik, meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dalam sistem pendidikan. Yang keenam faktor reaktif, meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan seperti yang kita ketahui Indonesia pernah dijajah dulunya itu yang dimaksud dengan faktor reaktif. Dan jenis-jenis identitas nasional antara lain. Yang pertama itu ada identitas fundamental. Istilah fundamental yang dikatakan sebagai hal yang pokok menjadi penunjang berdiri sebuah bangunan, ibarat bangunan rumah yang tentu fundamentalnya harus itu pondasi yang kuat ya teman-teman. Yang kedua itu ada identitas instrumental. Apa yang dimaksud identitas instrumental? Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Seperti Indonesia, dia memegang undang-undang tahun 1945. Yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, juga ini yang dinamakan identitas alamiah yang berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas satu ini merupakan bersifat alami yang dialami tercipta dari kuasa Maha Tuhan yang Maha Esa, ya artinya itu diberi oleh Tuhan yang Maha Esa. Identitas itu seperti Indonesia, dikala Indonesia tersebut mempunyai alam yang luas dan indah. Ada beberapa fungsi identitas nasional. Yang pertama sebagai alat mempersatukan bangsa. Yang kedua sebagai landasan negara. Yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda bangsa kita dengan bangsa lain.
Karakteristik identitas nasional. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Yang kedua itu mempersatukan dan kesatuan Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia yang diterapkan pasal 335 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia. Setiap warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, lambang negara. Setiap negara mempunyai lambang masing-masing. Yang Indonesia itu sendiri mempunyai lambang yang pertama itu adalah Pancasila. Yang kedua itu semboyan bangsa Indonesia. Dan kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Dasar pasalapah negara serta konstitusi negara Indonesia. Bentuk negara serta sistem Indonesia tersebut. Contoh identitas nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bendera merah putih yang merupakan bendera asal. Yang ketiga, lagu bangsa Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, burung Garuda. Setelah saya membahas materi yang telah disampaikan, apa itu yang namanya karakteristik nasional, identitas nasional, saya paling undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya menutupi, saya ada penjelasan dari Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan, kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri. Maksudnya di sini, sebelum kita merubah dunia, rubahlah, bijaklah pada diri sendiri, rubahlah diri sendiri jauh lebih baik. Baru saatnya kita merubah setelah diri kita menjadi baik, barulah kita merubah dunia ini semestinya. Saya Ilhamia, saya dari Universitas Merangin. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.